Baik, kita kembali lagi dalam bahasan tentang SPSS. Kali ini kita akan menggunakan salah satu uji pada statistik non-parametrik yang berbeda. Jadi ada kalanya ada dua sampel yang akan kita teliti, dan ternyata dua sampel itu tidak saling berhubungan. Nah, untuk tujuan seperti ini kita bisa menggunakan uji yang lain. Salah satunya adalah uji Mann-Whitney. Jadi uji Mann-Whitney adalah bagian dari statistik non-parametrik yang bertujuan untuk membantu peneliti ketika akan membedakan hasil kinerja kelompok yang terdapat dalam sampel ke dalam dua kelompok dengan dua kriteria yang berbeda. Misalnya, sebagai peneliti kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan mengonsumsi kangkung selama beberapa hari dengan peningkatan kadar asam urat darah. Nah, caranya 10 orang disuruh mengonsumsi kangkung selama beberapa hari dan 10 orang lainnya tidak. Pada akhir periode, peneliti akan mengukur kadar asam urat dalam darah. Nah, untuk itu kita akan membuat data-datanya. Kita akan buat sampel datanya dalam bentuk data-data numerik. Ada dua buah variabel yang kita buat, yaitu variabel asam urat dan variabel yang kedua konsumsi kangkung. Kita mulai langsung saja memasukkan datanya ke dalam data editor. Kita klik pada variabel view. Yang pertama kita buat variabel dengan nama asam urat. Dan lantas kita gunakan label. Di sini kita tulis saja asam urat. Values-nya none dan measure-nya kita pilih scale. Kemudian variabel yang kedua kita tulis dengan nama konsumsi kangkung. Lantas sama numerik. Dan untuk pilihan labelnya kita tulis konsumsi kangkung, serta values-nya kita buat ada dua pilihan. Yang pertama, kita buat saja dengan angka 1. Angka 1 mewakili konsumsi, artinya sampel makan kangkung. Sedangkan yang kedua, tidak mengonsumsi. Lantas tekan tombol OK. Kemudian measure-nya kita ganti menjadi scale. Nah, sekarang kita akan masukkan data-datanya. Kita akan uji apakah berdasarkan data-data itu ada perbedaan antara orang yang mengonsumsi kangkung dan yang tidak. Kita masuk ke dalam data view. Pertama-tama, kita ingin memasukkan data-data bagi mereka yang mengonsumsi kangkung. Jadi nanti kita akan buat 20 data, kita pecah. Yang pertama adalah orang yang mengonsumsi kangkung. Misalnya kita isi 6,8 seperti ini. Ini asam uratnya. Oke, di sini 6,8 langsung digenapkan menjadi 7. Maka kalau ada terjadi penggenapan seperti ini data yang sebenarnya adalah 6,8 tetapi dibulatkan 7. Kita klik pada variabel view dan untuk desimalnya kita tambah menjadi 2 seperti ini adalah agar data yang kita masukkan bisa mendukung angka pecahan. Jadi kita ulang 6,8. Oke, yang asam urat. Jadi tadi yang kita ubah yang konsumsi kangkung. Di sini kita isi 0. Yang kita ubah yang desimal untuk variabel asam urat. Baik, sudah 6,8. Lantas konsumsi kangkung, kita tulis konsumsi seperti ini. Data kedua 6,5, sama mengkonsumsi kangkung. Lantas 6,6, 7. Jadi kalau kita lihat tingkat asam urat biasanya batasnya adalah di angka 6. Jadi ada yang nilai asam uratnya tinggi. Dan tidak mengapa, kita akan mengetahui apakah ada korelasi antara asam urat dan konsumsi kangkung. Tetapi kita melihatnya dari kacamata statistik, bukan kacamata medis. Itu beda, sebab kalau kacamata medis mungkin ada penjelasan medisnya. Sedangkan kalau statistik, kita hanya melihatnya berdasarkan populasi. Jadi, dalam sebuah populasi kita punya data seperti ini. Dan dari data itu bisa diambil kesimpulan apakah ada pengaruh antara
kangkung, dan asam urat. Jadi ada 20 data itu maksudnya orangnya ada 10 orang yang pertama mengonsumsi dan atau bisa dibalik awalnya tidak mengonsumsi kemudian diukur kadar asam uratnya dan kemudian disuruh mengonsumsi lantas diukur kembali asam uratnya apakah terjadi perubahan yang signifikan atau tidak. Oke, sebentar lagi telah selesai. Intinya kita membutuhkan 20 data saja. Dan ini adalah data contoh. Jadi penting untuk dipahami bahwa ini adalah data contoh, tidak merepresentasikan penelitian yang sesungguhnya. Jadi ini adalah data contoh dan kita gunakan hanya untuk membuat bagaimana cara kita melakukan analisis menggunakan statistik parametrik. Nah, kemudian kita ingin menggunakan uji Mann-Whitney. Tetapi sebelum itu kita simpan terlebih dahulu ke dalam sebuah file agar tidak hilang di tengah jalan. Kita klik File, Save As, kemudian ketik uji Mann-Whitney. Kalau sudah, kita klik pada menu Analyze, sorot pada non-parametric, dan lantas kita klik pada atau sorot Legacy Dialogs. Pilih Two Independent Samples. Nah, pada kotak dialog Two Independent Samples, Anda lihat di sini Mann-Whitney dalam kondisi tercentang. Maka tidak perlu kita ubah karena kita ingin menggunakan Mann-Whitney. Nah, maka dari itu kita ingin mengubah atau memposisikan masing-masing variabel ke dalam tes variabel dan juga grouping variabel. Kita klik asam urat terlebih dahulu dan kita masukkan ke dalam tes variable list. Kita klik, lantas untuk konsumsi kangkungnya kita letakkan di grouping variabel. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan mengklik pada tombol Define Groups. Pada grup 1, isi angka 1, dan grup 2, isi angka 2. Tekan tombol Continue. Kemudian tekan tombol OK. Baik, apa yang akan kita lihat hasilnya? Di sini ada dua buah tabel, yaitu ranks dan kemudian tes statistik. Ranks ini hanya sekadar untuk menunjukkan deskripsi dari data-data yang kita masukkan. Misalnya, ada 10 data di dalam pilihan konsumsi dan ada 10 data untuk tidak konsumsi. Dan totalnya 20. Jadi ada 20 data di sini. Dan nilai tengahnya adalah 8,5 serta 12,5. Untuk ranks ini tidak begitu kita butuhkan karena ini hanya sekedar untuk statistik. Nah, yang untuk mencari tahu apakah ada korelasi antara keduanya bisa kita lihat pada tabel tes statistik, terutama pada signifikansinya. Nah, nilai signifikansi itu pada dasarnya tidak berubah satu dengan lainnya. Tetap kita ukur menggunakan angka 0,05. Tetapi sebelum itu kita akan buat hipotesisnya. Jadi hipotesisnya, yang pertama, tidak ada perbedaan kadar asam urat darah pada orang yang mengonsumsi kangkung dan yang tidak mengonsumsi kangkung. Itu hipotesisnya. Jadi, kangkung itu tidak mempengaruhi kadar asam urat. Lantas, hipotesis kedua, ada perbedaan kadar asam urat pada darah orang yang mengonsumsi kangkung dan yang tidak mengonsumsi kangkung. Jadi, yang kedua adalah ada perbedaan. Jadi, asam urat dipengaruhi oleh kangkung. Nah, sama seperti yang lain, kita menggunakan nilai significance pada tes statistik ini. Significant to tilt pada Mann-Whitney. Hasilnya, di sini kita lihat nilainya 0,129. Di dalam tabel, kalau Anda lihat signifikansi ada 0,129, dengan demikian nilai ini 0,129 itu lebih besar daripada 0,05. Dan dengan demikian, hipotesis yang pertama ditolak. Artinya, ada perbedaan kadar asam urat darah pada orang yang mengonsumsi kangkung dan yang tidak mengonsumsi kangkung. Dengan kata lain, kangkung itu mempengaruhi kadar asam urat.